Ini adalah malam yang luar biasa. Kalimat itu dilontarkan Eddie Howe setelah berhasil membawa Newcastle United bermain imbang 0-0 atas Leicester City. Dengan lolosnya Newcastle United ke Liga Champions di musim 2023-2024, membungkam keraguan banyak pihak yang meremehkannya. Dukungan kuat dari uang Arab serta pembelian pemain yang tepat berhasil mengantarkan Newcastle finish di 4 besar klasemen. Pencapaian itu tentunya jauh dari ekspektasi oleh banyak orang. Kini dengan kucuran dana segar lain, Newcastle siap mendaratkan pemain-pemain incarannya demi tampil apik di Premier League dan Champions League. Bagaimanakah persiapan Newcastle mengarungi musim baru? Eddie Howe kurang meyakinkan. Newcastle United hanyalah sebuah tim papan tengah dalam beberapa tahun belakang. Sejak promosi pada 2018, prestasi terbaik mereka dalam 5 tahun terakhir hanya berada di peringkat 10. Saat itu klub dengan julukan The Magpies ini dimiliki oleh pengusaha asal Inggris bernama Mike Ashley. Dirinya membeli Newcastle United pada tahun 2007 seharga 135 juta pounds. Di bawah kepemimpinan Mike Ashley, Newcastle tidak mengalami banyak perubahan. Hingga musim 2011-2012, mereka berhasil tembus ke kompetisi Liga Eropa dengan finish di peringkat 5. Saat itu langkah mereka hanya sampai di perempat final karena mereka takluk dengan raksasa asal Portugal, yakni Benfica. Usai gugur di perempat final kompetisi Liga Eropa, Newcastle United belum pernah merasakan kompetisi di level Eropa selama bertahun-tahun lamanya hingga saat ini. Bahkan di musim 2020-2021, Newcastle cuma finish di peringkat 12 klasemen akhir Premier League. Hasil ini membuat para fans geram dan menilai Steve Bruce bukan pelatih yang kompeten. Namun Steve Bruce membela diri dengan mengatakan para fans tidak menghargai sebuah proses. Ini lambat dan Anda harus menerima bahwa orang akan mengatakan tidak ada kemajuan. Saya ingin berbeda, tetapi orang-orang memiliki pendapat mereka sendiri. Anda harus berjuang keras dan sangat percaya pada apa yang Anda lakukan, ujar Bruce. Manajemen Newcastle United menunjuk Eddie Howe sebagai pelatih pada bulan Oktober 2022. Pelatih asal Inggris ini menggantikan Steve Bruce yang gagal memenuhi ekspektasi klub. Sejak menjalani awal musim 2021-2022, Bruce gagal meraih 1 pun kemenangan dalam 8 laga. Hal itu membuat skuad The Magpies terjebak di zona degradasi. Kedatangan Eddie Howe diharapkan bisa membawa angin segar bagi Newcastle. Menurut laporan dari BBC, pelatih asal Inggris ini ditunjuk karena punya catatan bagus saat melatih Bournemouth. BBC menilai Eddie Howe adalah pelatih yang cocok dengan keterbatasan anggaran dari manajemen. Usai diresmikan, Eddie Howe langsung memberikan komentarnya. Newcastle United adalah klub yang luar biasa dengan sejarah yang kaya dan basis penggemar fantastis. Saya sangat senang dan bangga bisa menjadi bagian dari klub ini, kata Howe dalam situs resmi Newcastle. Saya ingin berterima kasih kepada pemilik, dewan direksi, dan staf klub atas kepercayaan mereka kepada saya. Saya juga ingin berterima kasih kepada penggemar atas dukungan mereka yang luar biasa. Saya tidak sabar untuk mulai bekerja dengan para pemain dan staf untuk mencapai hasil yang positif di lapangan. Tambahnya, walaupun sudah berganti pelatih, Newcastle United belum kunjung bangkit dari keterpurukan. Skuad yang diasuh Eddie Howe ini masih di zona degradasi dengan menempati urutan ke-19. Skuad The Magpies gagal meraih kemenangan dalam 10 laga beruntun sejak pekan ke-13 Premier League. Di pekan ke-22, sebenarnya mereka punya kesempatan menang atas Watford. Saat itu Newcastle unggul lebih dulu lewat Alan Saint-Maximin. Sayang, gol penyamak kedudukan hadir bagi Watford di penghujung pertandingan. Usai laga, Eddie Howe berkomentar, "Kami telah merusak diri sendiri sampai titik tertentu, tetapi Anda selalu memiliki kesempatan untuk bangkit kembali," kata bos Newcastle. "Saya hanya berharap itu tidak meninggalkan luka mental bagi para pemain. Saya yakin itu tidak akan terjadi karena kami akan menganalisis permainan dan kemudian bekerja untuk mencoba dan mengubahnya," dilansir dari BBC. Kebangkitan Newcastle United. Pada tahun 2021,
Mike Ashley memutuskan untuk menjual Newcastle United. Dia saat itu menerima tawaran 300 juta pounds dari perusahaan Arab yaitu Public Investment Fund. Akuisisi itu merupakan akhir dari kekuasaan Ashley di St. James Park selama 14 tahun. Dirinya mengungkapkan alasan mengapa dirinya menjual klub tersebut. Saya merasa tawaran yang kami terima dari pemilik baru akan memberikan yang terbaik untuk Newcastle United. Jelasnya, pengusaha asal Inggris itu menyadari bahwa para fans tidak menyukai dirinya ketika memimpin di Newcastle. Para fans menilai kalau Ashley sosok yang pelit dan dianggap tidak memiliki visi mengembangkan klub. Ashley juga berterima kasih kepada para fans yang terus mendesaknya untuk menjual Newcastle United. Saya sudah tahu untuk beberapa waktu terakhir bahwa banyak fans Newcastle frustrasi oleh situasi dan mendukung perubahan. Oleh karena itu, saya merasa bahwa saya berutang kepada para fans untuk berjuang mati-matian selama 18 tahun terakhir atau lebih untuk membuat ini akhirnya terjadi. Public Investment Fund berambisi untuk membawa Newcastle United keluar dari zona degradasi. Saat itu mereka langsung belanja banyak pemain di musim dingin 2022. Skuad The Magpies mendatangkan Bruno Guimaraes dari Olympique Lyon seharga 42 juta euro. Lalu Kieran Trippier dari Atletico Madrid seharga 14 juta euro dan Burn dari Brighton seharga 14 juta euro. Ketiganya sukses menjelma sebagai pemain kunci di musim ini. Sejak kedatangan mereka, Newcastle hanya mengalami 3 kali kekalahan dari 16 pertandingan. Bahkan Newcastle United berhasil beranjak dari degradasi hingga finish di posisi ke-11 klasemen akhir Liga Premier League. Kesuksesan tersebut dikomentari langsung oleh Eddie Howe. Saya sangat bangga dengan apa yang telah kami capai bersama sebagai tim. Kami telah bekerja keras sejak hari pertama dan kami tidak pernah menyerah meski menghadapi situasi yang sulit. Kami telah menunjukkan karakter, kualitas, dan semangat yang luar biasa. Kami telah membuat para penggemar bahagia dan kami berterima kasih atas dukungan mereka yang luar biasa. Ini adalah awal yang baik bagi kami dan kami berharap bisa melanjutkan perkembangan kami musim depan, kata Eddie Howe. Dengan bertahan di Premier League, Newcastle United punya ambisi besar untuk musim 2022-2023. Hasrat besar tersebut diungkapkan oleh Amanda Staveley selaku CEO The Magpies. Ambisi kami selaras dengan para penggemar untuk menciptakan tim yang sukses secara konsisten, yang secara teratur bersaing untuk memperebutkan trofi utama dan menghasilkan kebanggaan di seluruh dunia. Kami ingin mendapatkan trofi, jelas, di Liga Premier di Eropa. Tetapi untuk mendapatkan trofi itu butuh kesabaran, investasi, waktu. Kami ingin semua orang bekerja dengan kami untuk membangun klub menuju apa yang dibutuhkan, tutupnya. Selain itu, Eddie Howe juga optimis timnya bisa meraih hasil lebih baik dari sebelumnya. Kami sudah membuktikan semangat juang yang luar biasa di musim lalu. Aku berterima kasih kepada petinggi klub karena sudah memberikan dukungan yang luar biasa. Sekarang waktunya Newcastle membuktikan kalau kami bisa meraih hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga kami bisa bersaing di papan atas dan lolos ke Eropa seperti yang diinginkan para petinggi, ucap Howe. Rencana besar Newcastle United didukung dengan manajemen yang gak segan untuk memberikan dana transfer. Di musim panas 2022, skuad The Magpies banyak mendatangkan beberapa pemain anyar. Ada Sven Botman, Alexander Isak, Matt Targett, hingga Nick Pope. Keempat pemain ini didatangkan dengan menghabiskan dana 185 juta euro. Performa mereka di musim ini sejalan dengan apa yang dikeluarkan oleh manajemen. Mulai dari Sven Botman yang musim ini menjadi tembok kokoh dengan memainkan 44 laga di semua kompetisi. Lalu ada Nick Pope yang berhasil mencatatkan 14 clean sheet di Premier League. Catatan itu cuma terpaut 3 angka dari David De Gea yang meraih Golden Glove. Kegemilangan Nick Pope mendapatkan pujian dari rekan setimnya, Bruno Guimaraes. Saya ingin berterima kasih kepada Nick Pope. Saya pikir dia adalah penjaga gawang terbaik di dunia, cetus Bruno Guimaraes. Rencana gila Newcastle United.
Tak disangka kehadiran pemain-pemain beken memberikan dampak positif bagi performa klub. Di musim ini saja, The Magpies berhasil finish di papan atas dengan menempati peringkat 4 besar. Itu artinya Newcastle memastikan satu tempat untuk bermain di Liga Champions musim depan. Kepastian tersebut didapat setelah mereka mampu menahan imbang Leicester City 0-0. Ketika ditanya komentarnya pasca Liga, Eddie Howe mengungkapkan sangat senang dengan pencapaian itu. Sangat melegakan, ini merupakan malam yang luar biasa untuk melihat para fans merayakan apa yang berhasil kami lakukan musim ini. Howe bahkan menambahkan jika dirinya dan manajemen tidak punya ekspektasi besar Newcastle akan menembus 4 besar. Ekspektasi kami jelas bukan 4 besar, tapi Anda harus terus yakin dan terus bermimpi. Salah satu pemain Newcastle, yakni Bruno Guimaraes, juga tak menyangka jika The Magpies bisa bermain di Liga Champions. Orang-orang mengatakan saya gila di awal musim. Saya tidak peduli pada mereka. Lihat sekarang, kami akan bermain di Liga Champions musim depan, ungkap Guimaraes. Ambisi besar Newcastle di Liga Champions musim depan dibeberkan oleh Bruno Guimaraes. Saya tak sabar menantikan momennya. Saya orang yang ambisius dan suka tantangan. Guimaraes berujar dengan yakin bahwa Newcastle siap mengarungi Liga Champions. Musim depan tantangannya akan lebih besar. Tim ini akan punya target untuk Liga Champions. The Magpies telah absen 20 tahun dari gelaran Liga Champions. Terakhir kali mereka bermain di sana terjadi di musim 2002-2003. Saat itu mereka masih diperkuat beberapa pemain legenda seperti Alan Shearer. Di penampilan terakhir mereka, Newcastle hanya mencapai fase grup kedua. The Magpies gagal melaju ke fase gugur setelah hanya bisa finish di urutan ketiga grup, di bawah Barcelona dan Inter Milan. Di musim ini mereka menampilkan performa impresif yang mengejutkan banyak orang. Secara statistik, pertahanan mereka tampil impresif dengan hanya kebobolan 33 gol, jumlah yang sama dengan juara sang liga Manchester City. Kuat dalam duel udara dan disiplin ketika bertahan, bikin Newcastle mampu mencatatkan jumlah kebobolan yang minim. Kiprah impresif Newcastle bahkan lebih dari sekedar itu. Mereka berhasil nembus final Carabao Cup setelah mengalahkan Southampton di semifinal dengan agregat 3-1. Sayang di partai final mereka takluk dari Manchester United dengan skor 2-0. Anak asuh Eddie Howe tak berdaya menghadapi performa taktis dan klinis dari setan. Kembali ke Liga Champions membuat Eddie Howe mempersiapkan skuadnya dengan serius. Manajemen Newcastle pun siap mendukung beberapa keinginan sang manajer. Kiprah impresif Miguel Almiron, Sven Botman, Bruno Guimaraes, Nick Pope, dan Alexander Isak di musim lalu akan menjadi pondasi kuat Newcastle menatap musim baru. Manajemen Newcastle bahkan siap menambah amunisi baru di beberapa lini. Mereka mengincar beberapa nama untuk mengoptimalkan performa tim. Di posisi back, Newcastle mengincar Fikayo Tomori sebagai amunisi tambahan. Pertahanan gemilang Newcastle musim lalu akan semakin kokoh jika Tomori berhasil direkrut. Di sektor gelandang, Newcastle semakin dekat merekrut Sandro Tonali. Dana sebesar 70 juta euro ditambah bonus berhasil membuat AC Milan melepas salah satu pemain favorit Milanisti tersebut. Fabrizio Romano juga mengabarkan bahwa Newcastle serius mendatangkan James Maddison. Gelandang Leicester City tersebut jadi target prioritas lain setelah Tonali resmi direkrut. Pergerakan aktif Newcastle di bursa transfer sangat diapresiasi oleh Eddie Howe. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengembangkan pemain-pemain kami. Begitu pula saya berjanji untuk membuat Newcastle bermain sepak bola yang bisa dinikmati fans kami. Kami akan memberikan semuanya demi memenangkan pertandingan. Tutur Howe sebagai janjinya. Apakah bisa Howe membawa Newcastle tampil konsisten di Liga Champions?